Kasus positif COVID-19 di Indonesia, akhirnya pemerintah telah mengumumkan bahwa masyarakat diperbolehkan untuk mudik saat libur Lebaran. Tentunya hal ini disambut antusias oleh masyarakat karena memang sudah 2 tahun semenjak pandemi COVID-19 melanda, masyarakat tidak diperbolehkan untuk pulang ke kampung halaman saat libur Lebaran demi memutus tali persebaran virus COVID-19. Nah, ini dengan antusiasme masyarakat yang cukup tinggi, seperti apa kesiapan dari Kementerian PUPR? Saat ini saya sudah bersama dengan Pak Endra Atmawijaya. Beliau adalah juru bicara dari Kementerian PUPR. Baik, Pak Endra, apa kabar Bapak? Baik, terima kasih Mbak Bunga. Kurang dari 1 bulan nih Pak menjelang mudik, dan mengingat juga bahwa masyarakat tidak diperbolehkan untuk mudik selama 2 tahun ini karena pandemi COVID-19. Nah, ini bagaimana nih Pak? Kan masyarakat antusiasmenya sepertinya tinggi sekali untuk melakukan mudik. Ini bagaimana persiapan dari Kementerian PUPR sendiri nih Pak? Ya, pertama-tama memang Pak Presiden sudah mengeluarkan pernyataan bahwa tahun ini mudik diperbolehkan untuk masyarakat, dan saya kira ini satu hal yang membahagiakan untuk masyarakat Indonesia. Kita dengan kondisi yang semakin baik, COVID semakin turun angka positivity rate-nya, saya kira ini satu hal yang sudah ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Jadi untuk antisipasi kita menghadapi mudik Lebaran tahun 2022 ini, tentunya Kementerian PUPR sudah mengambil langkah-langkah, terutama pada jalur-jalur yang memang itu menjadi lintas utama para pemudik ya, apakah itu di Jawa, dari Banten sampai ke Surabaya, kemudian di Sumatera itu mulai dari Pelabuhan Bakauheni sampai Medan. Saya kira kondisinya kita akan upayakan semua dalam kondisi mantap. Selain itu kita siapkan rest area, dan juga kita siapkan posko-posko untuk kalau terjadi longsor atau terjadi banjir atau terjadi musibah-musibah yang tentunya itu perlu langkah cepat kita untuk penanganan, termasuk kalau ada lubang-lubang yang tentunya itu membahayakan para pengemudi. Kita ingin sampaikan kepada publik bahwa kita punya 2.500 km panjang jalan tol yang operasional sekarang, 1.650-an itu ada di Jawa, 700 kilo di Sumatera. Saya kira di Jawa kita juga ada beberapa titik yang menjadi perhatian, tentunya ini yang selama ini menjadi titik-titik kemacetan. Misalkan di Jakarta Cikampek itu di sesudah MBZ ya, jalan tol layang MBZ itu juga kita lakukan pelebaran. Mudah-mudahan H-10 juga kita bisa tuntaskan. Kemudian di jalur Pejagan Pemalang Batang yang tentunya ini beberapa waktu terakhir juga kita lakukan perbaikan. Itu ada kondisi yang memang turun jalannya ya. Saya kira itu juga kita sedang lakukan smoothing di situ, supaya lebih safe, kemudian juga lebih nyaman bagi para pemudik. Kemudian kalau di Sumatera, saya kira dari Bakauheni sampai Palembang itu juga kita lakukan perbaikan. Itu mulai dari Terbanggi Besar, Pematang Panggang, Kayu Agung sampai Palembang. Itu progresnya sekarang 70-an%, dan kecuali di Kayu Agung Palembang itu masih sekitar 40-an%. Jadi kita juga berharap H-10 ini sudah selesai semua, Mbak Bunga ya. Jadi yang kita harapkan bahwa keamanan masyarakat itu prioritas, keselamatan dan kenyamanan di dalam mengemudi. Karena ini tolnya panjang, jadi perlu kesiapan betul dari sisi infrastruktur, di samping dari sisi kendaraan dan juga pengemudinya nanti. Saya kira itu, Mbak. Nah, kalau perkiraan dari pemerintah sendiri ini untuk pergerakan pemudik di wilayah Jawa ini seperti apa, Pak? Kita antisipasi seperti kejadian 2016 kan banyak yang sulit untuk ke toilet ya, kemudian juga kehabisan bahan bakar di jalan, kemudian penumpukan kendaraan di gate-gate tol. Itu kita siapkan top up-nya misalkan ya, kemudian juga untuk mengantar bahan bakar minyak itu juga kita siapkan mekanismenya seperti apa. Apakah nanti dengan motor, dengan kendaraan roda 2 dan sebagainya.
masuk untuk dokter misalnya. Kalau wilayah Sumatera, ini kan mengingat bahwa proyek jalan tol ini sedang gencar dilakukan di wilayah Sumatera sehingga banyak sekali sepertinya pemudik yang antusias atau ingin melakukan mudik melalui jalur darat ini, Pak. Ya, saya kira ini bagi kami ya, bagi Kementerian PUPR ini sebuah kewajiban ya untuk memberikan layanan yang baik sekaligus melaporkan hasil-hasil pembangunan khususnya di bidang jalan tol. Jadi kita berikan alternatif karena semakin banyak alternatif yang kita bisa berikan kepada publik itu semakin baik. Sampai Palembang itu dari Pelabuhan Bakahuni itu sudah menerus. Jadi kita bisa non-stop sampai ke Palembang. Nah itu rest areanya juga yang sekarang masih kita belum buka itu kita minta untuk dibuka. Kalau bicara mengenai anggaran ini Pak, apakah ada anggaran khusus untuk persiapan melalui jalur mudik ini Pak? Ya kalau untuk jalan nasional itu tentunya anggarannya dari APBN. Tapi kalau jalan tol ini kan ada BUJT-nya, Badan Usaha Jalan Tol. Jadi saya sudah bisa laporkan bahwa Pak Menteri sendiri menyampaikan arahannya beberapa waktu yang lalu dan minggu depan pun kami akan laporkan kesiapan mudik ini kepada DPR. Apakah anggarannya ini meningkat atau malah menurun ini Pak jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelum pandemi? Ya kalau anggaran pemeliharaan jalan kan memang sudah teralokasi di dalam APBN kita ya, jadi itu relatif stabil. Tapi kalau untuk jalan tol itu kan tergantung dari jenis pemeliharaannya. Jadi kalau memang di situ pemeliharaan rutin, saya kira itu standar. Tapi ada di beberapa ruas yang memang kita minta untuk dilakukan pemeliharaan yang sifatnya bukan rutin ya, artinya ada rekonstruksi di situ. Memang tidak mungkin lagi kita perbaiki dengan cara yang biasa, tapi itu dengan rekonstruksi. Nah itu misalkan di Kayu Agung Palembang itu beberapa titik kita minta dilakukan rekonstruksi. Apakah di antara jalan tol ini ada yang beroperasi secara fungsional Pak? Kita juga pertimbangkan tentunya ini ada ruas-ruas yang kita simulasikan untuk bisa membantu mengurai kemacetan. Misalkan ada ruas jalan tol yang belum kita buka itu Cisumdawu ya. Di Bandung itu kan baru seksi 1 arah Sumedang. Nah itu kalau memang arus lalu lintasnya sangat padat dari Bandung menuju ke Jatinangor, Sumedang sampai ke arah Palimanan, ya kita akan buka misalkan di Cimalaka jadi seksi 1, 2, 3. Itu kan lumayan ya, hampir 30-an kilo itu bisa membantu. Nah kemudian di MBZ itu juga kan penyatuan traffic dari layang kemudian ke yang at grade itu di kilometer 50 sampai 60-an itu juga sebagian kita lakukan pelebaran nanti bisa kita fungsikan kalau memang itu diperlukan. Tentunya pemerintah ini memiliki harapan dan juga ini antisipasi jangan sampai ada kecelakaan. Dan untuk meminimalisirnya ini bukan hanya persiapan ataupun kelayakan dari jalan tol ataupun jalan nasional, melainkan juga dari rambu-rambu lalu lintasnya. Nah ini bisa diinformasikan kepada kami Bapak bagaimana update dari persiapan rambu-rambunya ini Pak? Rambu, marka, kemudian lampu-lampu jalan, yaitu kita cek semua, kemudian kita pastikan bahwa semua tidak ada yang tidak berfungsi. Jadi marka kita cat ulang, kemudian rambu-rambu juga kita tambah, terutama di daerah-daerah yang memang memerlukan rambu tersebut. Terutama kalau ada pengalihan ataupun ada tadi yang satu arah ya, jadi one way ataupun ada yang kontraflow. Nah ini pasti kita akan tambah, tapi yang penting sebetulnya untuk kita bisa selamat itu kan faktornya bukan hanya dari infrastruktur, tapi ada dari kendaraan dan juga pengemudinya. Jadi kita juga minta kepada masyarakat dengan sisa waktu yang ada, betul-betul mempersiapkan kendaraannya supaya fit ya, kendaraannya mulai dari ban, kemudian giginya, kemudian seluruh mekaniknya itu dalam kondisi yang safe dan layak untuk perjalanan jauh.